Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melantik selebritas Raline Shah sebagai staf khusus. Raline Shah akan bertugas di bidang kemitraan global dan edukasi digital. Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan penunjukan Raline Shah sebagai staf khusus bukan karena ia seorang selebritas, tetapi karena Raline memiliki koneksi atau jaringan pertemanan secara global. Mutia juga menyebut Kementerian Komdigi butuh perspektif dari sosok yang berkecimpung di dunia seni. Ibu Raline adalah selebriti. Ibu Raline dipilih karena Ibu Raline adalah pekerja seni. Kami perlu perspektif orang seni tentu untuk mewarnai kementerian ini. Kami selalu yakin perspektif yang kaya akan membuat kita menjadi kaya juga dalam menjalankan ide-idenya gitu ya. Jadi seluruh perspektif itu ingin kita masukkan kepada kantor ini dalam rangka membuat kebijakan yang inklusif. Sorotan lainnya, Saudara, Indonesia Corruption Watch ICW didampingi tim advokasi untuk demokrasi melaporkan penyebaran data pribadi atau doxing terhadap peneliti ICW Diki Anandia ke Barreskrim Polri. Data pribadi Diki diduga disebarkan melalui media sosial setelah ia banyak memberikan pernyataan publik mengenai masuknya nama Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai salah satu finalis koruptor di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. Doxing ini dinilai ICW sebagai upaya untuk pelemahan dan intimidasi atas kritik yang diberikan ICW terkait masuknya nama Jokowi dalam rilis yang disampaikan OCCR. Dan yang kedua, ini kami menilai juga bagian dari upaya mengaburkan pesan atau kritik yang hendak disampaikan oleh ICW dan juga masyarakat sipil lain. Karena apa yang disampaikan oleh kawan kami, oleh ICW berkaitan dengan masuknya nama mantan Presiden Jokowi dalam OCCRP. Itu yang kemudian kami sampaikan ke publik lewat beberapa siaran pers dan juga media dan bersambut dengan upaya doxing seperti itu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pertama kalinya diperiksa penyidik dengan status tersangka. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3 jam. Senin siang 13 Januari, Hasto diperiksa sebagai tersangka dalam 2 kasus, yaitu dugaan suap kepada Wahyu Setiawan dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Dengan didampingi tim kuasa hukumnya yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi, Hasto menyampaikan siap untuk memberikan keterangan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan tim penyidik. Hasto juga menyampaikan mengajukan pra-peradilan terkait kasus yang tengah menjeratnya. Kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan terkait pemeriksaan Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mahardika juga menjelaskan bahwa penyidikan akan tetap berlanjut meskipun sidang pra-peradilan digelar. Permohonan sudah diterima, tetapi tanggapan dari KPK itu ditolak. Ya, karena proses peradilan itu merupakan satu ranah tersendiri, ya, dan proses penyidikan itu ranah tersendiri. Jadi ini tidak bisa dicampurkan, tidak bisa disatukan. Tidak berarti kalau proses peradilan itu berjalan maka penyidikan berhenti, tidak. Proses penyidikan tetap berjalan. Terkait pra-peradilan yang sudah diajukan, tim kuasa hukum yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menyatakan sidang pra-peradilan akan digelar pada 21 Januari 2025. Tim hukum pun meminta kepada penyidik KPK untuk memberi kesempatan kepada Hasto untuk menggunakan hak hukumnya dalam menguji apakah sah atau tidak status tersangka Hasto Kristianto.
Menggunakan hak hukum kami untuk mengajukan pra-peradilan. Yang Jumat kemarin kami sudah daftar dan yang akan disidangkan tanggal 21 hari Selasa. Dan kita mohon kepada penyidik KPK untuk dapat memberikan kesempatan kepada kami menggunakan hak hukum kami agar kami bisa menguji sah tidaknya status tersangka dari Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Baru-baru ini heboh fenomena pencarian koin berhadiah yang ramai dilakukan hingga berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan akan menindak aplikasi tersebut jika berdampak negatif bagi warga. Viral di media sosial, warga berburu koin berhadiah yang disediakan oleh aplikasi Jagad. Fenomena berburu koin Jagad ini telah terjadi di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Koin Jagad disebar di sejumlah tempat seperti taman. Aplikasi Jagad membuat challenge koin Jagad di mana pengguna bisa mendapatkan informasi keberadaan koin dengan salah satunya mengajak teman untuk daftar aplikasi dan mencari koin bersama. Ada 3 jenis koin Jagad yang bisa diburu pengguna, yakni koin bronze, silver, dan gold. Tiap koin memiliki nilai yang berbeda-beda. Koin bronze bernilai sekitar Rp300.000 hingga Rp1.000.000. Koin silver bernilai Rp10 juta, dan koin gold bernilai Rp100 juta. Pengguna bisa mengumpulkan koin-koin itu dan kemudian menukarkannya menjadi uang. Tiap koin yang ditemukan bakal memiliki kode unik. Pengguna bisa memasukkan kode unik itu di aplikasi untuk menukarkannya dengan uang. Sayangnya, aksi berburu koin ini berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Warga di Bandung, Jawa Barat sampai nekat memanjat pohon di Balai Kota Bandung untuk berburu koin berhadiah uang yang viral di media sosial. Tak hanya itu, warga juga mencari koin di tepi jalan selama kurang lebih 4 jam. Tak hanya di Bandung, warga di Surabaya, Jawa Timur juga ramai-ramai berburu koin Jagad di Tugu Pahlawan. Pencarian koin ini dilakukan warga sampai ke tempat tersempit hingga merusak tanaman. Pihak Dinas Infokom Kota Surabaya menilai fenomena pencarian koin Jagad ini membahayakan anak-anak dan bisa merusak fasilitas publik. Koin mas, ngikutin yang viral-viral itu mas. Sudah dapat mas selama ini? Saat ini belum dapat sih mas, cuman lagi booming aja jadi pengen ikutin tren-tren saat ini aja mas. Penasaran berarti? Penasaran ya. Blokan blokir segala semuanya kan Kementerian Digital ya. Kita hanya di sini hanya minta operator untuk supaya coba memperhatikan fasilitas umum dan mungkin keselamatan anak-anak muda yang cari di mana tiba-tiba dia konsentrasinya ada ini kena kecelakaan atau apa. Kurang baik ya. Artinya kurang baiknya apa? Seperti taman-taman kan akhirnya dibongkar-bongkar semua gitu loh, diinjak-injak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pihaknya akan mengkaji aplikasi tersebut. Jika bertentangan dengan aturan dan berdampak negatif bagi warga, maka pihaknya akan menindak aplikasi itu. Berkoordinasi dengan Wakil Menteri Pak Anggaraka untuk menindaklanjuti mengenai aplikasi ini. Saya sendiri baru mendapat masukan sehingga kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex, Dirjen Pengawasan Ruang Digital, untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada, untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Akibat dampak yang muncul dari aksi berburu koin ini, polisi melalui Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya akan memanggil pembuat game koin Jagad ini. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi lengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila di Balai Kota Bandung. Selamat pagi Fadil. Di Balai Kota Bandung jadi salah satu lokasi warga mencari koin Jagad. Bagaimana dengan situasinya pagi ini dari pantauan Anda?
Ya, baik Mario dan saudara, memang betul Taman Balai Kota Bandung menjadi salah satu tempat lokasi di mana fenomena koin jagat ini viral di Kota Bandung. Sehingga memang Mario, pantauan saya di pagi hari memang kondisi di Taman Balai Kota ini belum nampak adanya pemain dari aplikasi jagat ini, sehingga terpantau memang di Taman Balai Kota ini memang masih terpantau sepi. Sehingga memang Mario, fenomena koin jagat ini menjadi ramai perbincangan di Kota Bandung ini dikarenakan warga antusias mencari koin yang disediakan oleh aplikasi jagat ini, dikarenakan apabila mendapatkan koin tersebut bisa menghasilkan uang dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Tetapi memang Mario, dampak dari aplikasi jagat ini merusak sejumlah taman di Kota Bandung, mulai dari Taman Wali Kota Bandung, kemudian Taman Sukajadi, Taman Maluku, dan Taman Tegalega. Sehingga memang kondisi ini sangat memprihatinkan, dikarenakan dalam pencarian koin di aplikasi jagat ini, pihak aplikasi menaruh atau menyembunyikan koin-koin ini di lokasi-lokasi yang tidak diketahui oleh pemain. Bahkan ada pemain di Kota Bandung sendiri itu sampai memanjat Kota Bandung. Mario. Ya Fadil, lantas bagaimana respon Pemkot Bandung dengan rusaknya sejumlah fasilitas umum? Ya Mario, memang pasca sejumlah taman di Kota Bandung yang mengalami kerusakan dari warga yang berburu koin di aplikasi jagat ini, pemerintah Kota Bandung sendiri pun sudah melakukan berbagai upaya. Pertama adalah menempatkan personel Satpol PP Kota Bandung untuk mengantisipasi adanya pemain yang mencari koin di sejumlah taman. Dan kemudian yang kedua adalah pemerintah Kota Bandung sendiri pun melalui pelaksana tugas Wali Kota Bandung untuk meminta pengembang aplikasi koin jagat ini untuk segera menghentikan game ini, dikarenakan memang merusak sejumlah fasilitas taman di Kota Bandung ini. Mario. Ya, terima kasih Ahmad Fadilat, laporannya dari Balai Kota Bandung. Selamat bertugas kembali.